Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kang Tatang. Jadi hari ini saya lagi ada di Ciamis. Nah, saya ada rencana mau jual. Saya ketitipan tanah ya. Luasnya itu 6.300 meter di belakang saya ini. Nah, ini aksesnya itu dari sini nih. Jadi ini itu dilaluin angkutan desa nih dari sini ke Kecamatan Cisaga. Mungkin sekitar 6 kiloan ya ke sana. Kalau ke sana itu ke Rancah, Kawali, Ciamis, Majalengka, ke tol tuh. Tolnya tol Majalengka sana ya, Kertajati. Kalau ke sini itu ke Kota Banjar. Jadi yang tanah saya jual ini masuknya di sini nih. Di belakang saya ini nih. Ini ada mobil ngangkut-ngangkut kayu itu masuk ke dalam. Masuknya nggak jauh ya. Nanti saya akan perlihatkan bahwa ke dalam itu masuk mobil tuh. Nanti kita lihat ya ke dalam. Harganya murah nih, cocok buat tanaman kopi. Nanti saya akan perlihatkan juga bahwa di dalam itu sudah ada tanaman kopi yang sudah dibikin gitu ya. Ini tanah murah nih. Kita ke dalam. Nah, ini jalan aksesnya ya. Ke sana itu saya tadi sudah sebutkan ke daerah Rancah, ke daerah Kawali, Ciamis, ke sana. Kalau sini ke Kota Banjar, ke Jawa Tengah gitu ya. Ke Ciamis juga bisa ke sini ya. Nah, ini jalannya gede sebenarnya, masuk truknya, masuk ke dalam tuh ya. Saya akan ke sana, masuk ke dalam sampai ke titik kebunnya. Ini ada mobil nih, bentar. Nah, ini jalannya ke dalam tuh. Ini jalan umum ya. Nah, saya sampai di tanah yang mau dijual di atas. Jadi kesini tuh 2 menit. Ini jalannya lebar ya, jalannya lebar. Kalau dipotong rumputnya, mobil masuk ke sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kembali dengan saya Kang Tatang. Hari ini saya masih di kebun. Jadi saya di Ciamis nih. Lagi pulang kampung lagi. Kalau pulang kampung itu suka banyak yang nitip jual. Kang, katanya ini tolong bantuin jualin ya. Jadi alhamdulillah di sini tuh ada tanah, menurut saya sih murah banget ya. Harganya itu 30 ribuan deh semeter ya. Kemudian dalamnya itu sudah ada banyak pohon. Jadi bukan jual tanah kosong, tapi ada pohon jati, ada pohon albasia. Nah, ketika Bapak Ibu semua beli tanah di sini, itu bisa digunakan untuk pertanian seperti nanam kopi atau nanam pohon-pohon ya yang sesuai dengan karakter di desa ini. Jadi sekali lagi ini ada di Dusun Cibelah, Desa Sidamulya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Kalau saya sih patokannya itu selalu dari alun-alun ya. Dari alun-alun Kota Banjar itu ke sini itu sekitar 9 km. Jadi Kota Banjar itu Banjar Patroman ya, Banjar Patroman sekitar 9 km. Mungkin sekitar setengah jaman lah sampai sini ya. Dan di sini tuh aksesnya bisa mobil ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli di sini itu mobil bisa masuk ya. Nanti saya akan jelasin kondisi tanahnya mulai dari akses sampai ke atas ya. Oke, nanti saya akan bertanya dengan Bapak mantan kuwo di sini yang mengetahui seluk-beluk tanah dan kebunnya gitu. Jadi Bapak Ibu semua tuh bisa tenang, bisa percaya beli tanah di sini tuh aman ya. Nah, gitu ya. Nah, ini jalan aksesnya ini di sini nih di belakang nih. Ini tuh karena ketutupan rumput aja, jadi kelihatannya tuh nggak ada jalan. Padahal ini mobil jalan masuk gitu. Dan ini jalannya jalan umum, bukan jalan pribadi, bukan tanah milik yang sebelah sini, bukan sebelah sini. Tapi ini jalan umum nih. Nah, kemudian nanti saya akan perlihatkan di atas itu ada salah satu kebun yang sukses ditanamin kopi. Sebagai percontohan ya, mungkin ide. Jadi Bapak-Ibu semua kalau punya tanah itu supaya produktif, mau dijadiin apa gitu tanahnya. Nah, di atas nanti di samping nempel ya, hampir nempel dengan kebun kopi
yang akan dijual gitu ya. Jadi, sorry, tanah yang akan dijual itu hampir nempel dengan kebun kopi. Jadi bisa lihat, bisa percontohan kopi yang sudah tumbuh dewasa, sudah panen gitu ya. Kemudian nanti mungkin bisa tanya juga ke pemilik kebunnya, gimana sih cara nanam kopi, kemudian potensi income-nya berapa, penghasilan dari kopi gitu ya. Dengan harga murah, tadi kebunnya kan cuma 30 ribuan per meter. Nah, bisa balik modal tuh berapa? Nanti Bapak semua bisa hitung tuh dengan kondisi kopi yang sudah ditanam. Gitu ya. Oke, saya akan masuk ke dalam, tapi saya akan tanya dulu nih dengan Pak Paku. Halo Paku, sini Paku. Oh, siap. Enggak. Nah, ini Paku nih. Ya. Halo, gimana Paku? Sehat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kang Tatang? Nah, saya tuh pengen tahu terkait jalan ini. Yang di belakang sini, ini kan jalan yang terdekat dengan akses ke kebun ya? Iya. Ini jalan tuh jalan umum atau jalan pribadi? Kalau ini Kang Tatang, sepengetahuan saya dari dulu sebelum menjadi kepala desa dan sekarang sudah purna Kang Tatang. Iya. Ini adalah jalan desa. Jalan di desa. peta desa juga ada. Dan dulu waktu saya masih menjabat sebagai kepala desa, ini rencananya mau dirabat beton Kang Tatang nih. Oh gitu. Mau dirabat beton. Kelihatannya ini agak rimbun ya, dengan rumput-rumput. Tapi kalau dibabat di siangnya ini pasti jalannya kurang lebih 2,5 meter mah cukup. Oke. Buat kendaraan ya roda 4, apa roda 6 cukup lah. Nanti akses kurang lebih 100 meter lah ke jalan protokol, jalan kabupaten itu Kang Tatang. Itu jalur angkot berarti jalan ya? angkot. Angkutan desa namanya, ya, angkutan desa. Akses Sidang Mulia Cisaga ya, ibu kota kecamatan. Dari sini ke jalur angkutan pedesaan berapa meter kira-kira? Kalau 100 meter lah. 100 meter. Oke, 100 meteran. Kemudian sampai ke titik ini. Nah, dari titik sini sampai ke kebun itu melewatin kebun yang lain dulu ya? Kalau dari sini, dari jalan ini ya, jalan ini namanya Jalan Usaha Tani nih. Jalan Usaha Tani. Karena dinamakan Jalan Usaha Tani karena produksi pertanian para petani pasti lewat sini Kang Tatang. Lewat sini. Akses dari sini kurang lebih bisa diperkirakan itu 100 meter Kang Tatang. 100 meter. Lokasi ya yang akan dijual. 100 meter. Jual. Nah, tentunya bagi yang mau beli yang di luar kota, pengen memastikan bahwa bisa masuk mobil sampai ke lokasi. Kira-kira untuk jalan ini, berarti kita harus beli jalan dulu ya? Ya, betul. Nah, kita harus beli jalan dulu. Kebun orang ya? Kebun orang gitu kan, kebun orang. Beli jalan dulu sampai ke sana. Mungkin kalau saya perhitungkan tadi ya, untuk jalan sendiri lebar 5 meter sampai ke kebun 100 meter ya? 100 meter. Itu butuh dana maksimal 50 juta. 50 juta. 50 juta cukup ya. Cukup. Nah, kebun yang di atas itu yang akan dijual itu sekitar 6.300 meter. Ya, 6.300 meter persegi, betul. Dan itu cenderung datar ya lahannya ya? Oh, datar itu Pak, datar. Lahannya Karena berbatasan dengan kebetulan tanah saya kan di situ datar juga. Oke. Jadi aman ya? Aman, insya Allah aman. Datar. Nah, harganya itu masih 30 ribuan per meter, jadi total sekitar 200 jutaan ya Pak? 200 juta. Masih bisa nego ya? Ya. Masih bisa nego. Jadi murah tanahnya. Kemudian bisa lihat kebun kopi ya di atas ya? Oh, siap ada. Nanti kebetulan kebun kopi punya saya juga kan Tatang. Jadi bisa percontohan tuh. Nanti di ini sebagai motivasi lah barangkali untuk supaya tanah produktif ini jangan dibiarkan begitu saja Kang Tatang. Iya, benar. Saya itu berjuang selama 1,5 tahun tanam kopi, sekarang sudah panen raya Kang Tatang. Alhamdulillah. Silakan yang mau mencontoh, mau melihat ke kebun saya, kebetulan berbatasan dengan lokasi yang akan dikeluarkan dijual. Kemudian kalau beli jalan pun nanti melewatin tanah yang punya Bapak ya? Kalau yang ini mas sementara ini yang punya Pak Haji Ingkan ya. Terus itu punya saya juga nih. Tidak masalah, monggo mau dibikin jalan mah. Silakan. Oke, siap, aman berarti aman, ya. Itu. Kemudian nah suratnya yang di atas tuh masih SPPT ya? SPPT. Masih SPPT. Belum sertifikat. Kebetulan kemarin waktu program PTSL ya. PTSL. Ini tidak ikut daftar. Tidak ikut daftar. Ini masih di PTSL itu setiap tahun atau gimana ya? Kalau PTSL itu tergantung kebutuhan sebetulnya mah. Dulu juga di Sidang Mulia itu ada program PTSL mendaftar dulu Kang Tatang. Ini minimal 2 tahun sekali bisa daftar lah. Oke. Selama ada luasan yang belum tersertifikat. Nah, pengalaman saya itu kemarin jual beberapa tanah di sini, di dusun sini itu
ketika sudah deal harganya, itu akan diukur sama BPN tuh Pak? Ya, BPN. Ukur BPN dari Ciamis, ukur dulu. Nanti itu dibayar itu sesuai dengan ukuran real Pak? Ya, betul. Ukuran real BPN. Kalau misalnya di SPPT 6.300, kenyataannya 6.000, berarti yang dibayar yang 6.000 gitu ya. Jadi aman ya Pak? Orang sini mah tidak jual komplang, tidak jual borong ya, jual real. Jual real. Hasil ukur dari ya, BPN. Betul. Cuma perkiraan tadi harganya masih 30 ribuan di atas itu per meter. Sangat murah sekali ya Pak. Kemudian nah di atas itu kebunnya itu ada pohon apa aja Pak kira-kira? Di situ mah yang ada karena tidak dirawat ya, namanya juga anak muda, orang di kampung ya. Itu adanya tanaman jati sebetulnya kurang lebih 250 pohon masih Kang Tatang. Oh, masih ada ya? Ya, umurnya masih 2-3 tahun. Kalau dirawat betul mah kita disiangi, dipangkas, dipupuk, insya Allah sebelum ini diolah menjadi tanaman yang lain bisa dipelihara lah jatinya yang ada, bisa dimanfaatkan sebetulnya. Nah kalau misalnya sekarang udah ada pohon jati, kemudian mau tanam kopi, apakah jatinya ditebang dulu atau enggak ya? Sementara kalau itu mah jangan usah dulu ditebang habis, kita pelihara yang ada dulu, nanti buat itu selang-selang dari tanaman jati, baru kita tanamin kopi. Kalau kopi itu selangnya 2,5 meter kan, 2,5 meter. Jadi kalau kita di sini ada jati, terus di selang-selangnya ditanamin kopi, terus jati lagi bisa. Nanti jati tumbuh besar, kopinya baru kita tebang habis. Mana yang mau kita pilih? Tapi kalau menurut saya, kalau di sini cocoknya meningkuk kopi. Kita mah jangan dulu tebang habis ya. Kopi lah, kopi aja ya. Karena di Sidamulia saya sebagai petani ingin kopinisasi nih Sidamulia nih. Kopinisasi. Mantap. Ya. Kopi yang ditanam itu sekarang jenis apa paling banyak? Yang ditanam dulu saya mau menanam Arabica karena Arabica itu tidak cocok menurut perasaan saya. Sekarang saya bibitnya Robusta. Robusta. 1,5 tahun panen. Mantap. Perkiraan harga nih kalau kopi itu kalau basah berapa, kalau kering berapa? Perkiraan aja Pak? Oh, perkiraan. Berdasarkan informasi dari pasar nih, karena saya sudah bermitra dengan pasar Kota Banjar ya, Banjar Patroman. Di situ ada toko yang membeli biji kopi. Harga sekarang kalau kita pungut, kita jemur, kering itu masih di angka 25.000 Kang Tatang. Oh, 25.000. Kalau sudah digiling jadi biji kopi, sekarang baru di angka 72.000. Sekarang menurun Kang Tatang harga kopi. Lagi ada fluktuasi berarti ya? Oh, fluktuasi. Lagi bersedih nih petani kopi. Insya Allah di tahun ini di akhir-akhir bulan November Desember mudah-mudahan kopi bisa naik ya. Pemerintah bisa menaikkan harga kopi Kang Tatang. Gitu ya. Masih di angka 72.000 biji kopi kering. Nah kalau misalnya nanti sekarang kurang bagus, apakah bisa disimpan dulu kopinya ya? Waduh, itu masalah kopi dibanding menurut pendapat saya ya. Kopi jemur kering kan kelihatannya kalau begitu yang kering mantep mah. Kitik kocelak lah kata orang Surabaya. Itu bisa 1-2 tahun disimpan Kang. Tidak ada jamur, tidak ada kenal apa, itu pasti bagus. Bagus ya. Insya Allah untuk kopi asal jemur kering tidak akan ada bulukan kata orang Surabaya begitu, tidak ada jamur. Oke. Ya. Tadi kalau yang udah dikupas 70 ribuan ya. Ya 70 ribuan. Satu batang kopi itu satu pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo sih Pak? Aduh, jangan terlalu muluk. Kalau yang sudah saya panen sekarang lagi panen raya nih Kang Tatang. Saya mengambil satu pohon tidak banyak-banyak, hanya 2 kilogram aja. Oh, itu minimal ya. Minimal 2 kilogram, malahan ada yang lebih bisa sampai dengan 5 kilo. Sampai 5 kilo itu dalam kurun waktu 1 kali panen. Sekarang panen ini udah pada berbunga lagi Kang Tatang, berkelanjutan. Gitu. Insya Allah 1 tahun itu bisa 2 kali panen Kang Tatang. Mantap. Insya Allah. Jadi kopi lah. Yang pecinta kopi, nah boleh nih investasi di sini. Nah, Sidamulia. Tadi itu kan lahannya sedikit ya, cuma 6.300. Kira-kira ada potensi perluasan apa enggak ya? Kalau perluasan insya Allah, kalau di sini yang mudah-mudahan kita ada rezekinya, kita kebeli tanah di sini, kemungkinan tanah yang sebelah lagi yang orang desa Cibaragi insya Allah akan dikeluarkan. Ini lebih kemungkinan bisa sampai dengan 1 hektar. Oke, mantap. Oke ya, cukup jelas ya. Nanti kita lihat ke atas Pak, lihat kopi Pak. Oh siap. Sekalian batas kebunnya yang mana yang mau dijual ya? Iya siap. Oke, yuk kita ke atas. Nah Bapak Ibu semua, tadi saya sudah jalan dari sana, dari depan, dari jalur angkot ke sini. Ini masuk mobil ya sebenarnya kalau
dipotong. Dan tadi Pak Kuwo sudah bilang bahwa ini itu masuknya jalan umum, bukan milik pribadi ya. Nah, dari sini aksesnya ke atas itu sekitar 100 meter. Nah, kita harus beli lahan dulu nih. Insya Allah akan ngasih nih buat jalan. Nah, anggarin aja maksimal 50 juta lah buat jalan ya. Maksimal itu. Kalau saya yakin sih masih bisa di bawah ya. Kita ke atas deh untuk lihat. Jadi di sini tuh ini yang baru nanam kopi. Tapi kita lihat yang atasnya yang sudah ditanam. Kita lihat. Jadi yang dijual itu 6.300 meter. Mana batasnya, Pak? Ini kalau di babat mah rapi ya, Pak? Wah, nih Kang Tatang batasnya ini. Kita karena ini tidak disiangi. Ini punya saya nih Kang Tatang nih. Mana ini? Ini punya saya nih. Oh, punya Pak Kuwo. Nah, ini sementara ini mau ditebang lah. Karena tidak produksi. Mana Pak? Lebih jauh? Betul. Batas yang paling bawah ini ya berarti? Paling bawah ini. Nah, ini batasnya. Mana? Nah, ini batasnya. Nah, ini pohon ini. Oh, ini pohon kakao. Oke. Ke situ. Terus ke atas. Itu yang ada. Ini pohon jati, pohon jati ke sebelah yang mau dijual ya. Kalau sini mah bukan. Oke. Ini lebih 200 pohon jatinya tuh, tidak diurus tuh, lihat tuh, ada albasia. Iya ada ya. kerasnya, ada tisuknya. Oke. Ini kelihatannya kurang jelas ya Kang Tatang. Tapi kalau disiangi mah ini disiangi pakai mesin rumput. Yakinlah saya mah. Bagus ya? Yakin bagus lah. Bagus. Oke. Kelihatannya ini kurang menarik ya kalau ya, begini. Kurang menarik. Tapi kalau sudah disiangi, ya orang yang depan juga dulu mah itu masih begitu. Tapi udah disiangi mah mantap. Mantap. Insya Allah. Oke, kalau sini kan masih bala. Sini aja Pak, balik lagi yuk. Ayo, Mak, siap. Jadi ini luas tanahnya 6.300 meteran. Suratnya masih SPPT. Bisa ke SHM. Yang penting kita udah tahu dulu batasnya. Nah, jalan yang ini aja deh ya. Jadi ini punya Pak Kuwo ini. Ya. Jadi ke bawah sana tuh. Oke Pak, kita lihat yang kebun kopi. Ya. Sebetulnya Kang ini mudah-mudahan direalisasi nih Kang Wawan. Saya 5 meter. Yuk kita lihat. Kamu jadi Kang Wawan masih semutan 10 juta ini. Ini masih kebun yang akan dijual nih. Sampai ke bawah tadi. Tadi kan saya udah dari bawah tuh tadi. Sini terus. Ini kan kalau udah dipotong rumputnya udah enak nih. Nah, begini. Ini yang bawah mah Kang Tatang punya Pak Haji Engkan ya. Yang bawah ini. Orang-orang Ciamis juga, cuman tanamannya dulu jadi karet. Oh, gitu. Karena karet itu tidak menghasilkan, kayaknya kurang produktif. Malah diganti dengan albasia. Harga albasia sekarang lagi menurun Kang. Kalau kita mah dibanding tanam albasia sebesar ini, berapa tahun
kalau pengen dijual ini minimal 5 sampai dengan 10 tahun ya. Tapi kalau kopi 2 tahun ini sudah berhasil Kang Tatang. Ini sudah bisa menghasilkan kalau 2 tahun. Tapi ini coba punten. Karena ya orang namanya begitu. Ini perhitungan analisa usaha harus begitu kan? Iya betul. Ini masih. Ini kita mana Omas. Nah, sempedak kalau itu. Ini nih apa nanggapan nih? Sempedak. Tuh lihat, ini sudah 1 tahun Kang Tatang nih, sudah 1 tahun nih. Alba. Ya baru sebesar gini, kapan mau panennya? Nah ini salah perhitungan. Nah, ini bekas-bekas dulu nih. Ini udah bukan termasuk ini ya? Bukan, yang atas Kang Tatang. Batasnya mana tadi? Yang atas. Udah yang atas yang itu Kang Tatang. Tuh yang sebelah atasnya ada pohon balsa. Mana? Ya itu tuh 1, 2, 3 petak. Oh gitu. Ya. Ini bukan ya? Bukan. Oke. Kita mau lihat kebun kopi dulu ya Pak. Jadi saya akan menunjukkan kebun kopi yang sudah jadi. Usia tanam berapa? Usia tanam 2 tahun. 2 tahun. Ya, berarti 24 bulan. Oh, itu berbuah tuh bulan keberapa sih? Ya, sekarang teh kalau berbuah mah dulu di bulan Mei, April lagi udah berbuah. Dari tanam tuh berapa? Dari mulai tanam sampai panen sekarang 24 bulan. Oh, 24 bulan. 24 bulan. Dan rencananya nanti di bulan 11, bulan 12 Kang Tatang, bulan Januari Februari rencananya ada yang mau sambung pucuk ya. Oh gitu. Sambung pucuk. Biar produktivitasnya ya maksimal lah. Nah dari kebun kopi ini ke yang tanah dijual berapa meter Pak kira? Ada 100 meter? Ada 100 meter ada. Cuman di sini mah jangan ngambil akses jalan dari sini. Biar ada yang tadi udah. Ya jalan tadi ya. Nah ini sudah memasuki kebun saya Kang Tatang nih. Oh gitu. Nah, ini belum juga disiangi. Tuh tumpang sarinya. Ini tumpang sari pisang. Pisang. Ada alpukat. Terus ada petainya juga. Kalau pisang malah itu mah tanaman biasa. Yang jadi prioritas kopi tumpang sarinya nih untuk pelindung ya pakai alpukat. Ini baru 5-6 bulan lah alpukat. Alpukat 6 bulan. Dan ini sudah masa-masa akan habis kalau yang ini mah Kang Tatang. Oh gitu. Karena ini udah dipanen. Dan yang ini kebetulan. Nah ini baru 1 kali pungut nih Kang Tatang nih. 1 kali pungut. Lihat. Tuh kopinya. Ini jenis Robusta. Robusta ya. Tuh. Lihat 1. Yang bagus mah ini tuh sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 8 ya. Kalau yang bagus mah ini sampai dengan ada yang 20 ini. 8, oh 20 ini? Iya 20 ini ya. 20 rumpun. 20 rumpun. Ini mah yang sederhana. Nanti lihat yang lebih efektif di sini Kang Tatang. Ini alpukat. Nah ini luas punya Bapak berapa ini meter? 250 bata ya. Berarti 3.500 sekian meter. Ya. Ada berapa pohon? 530 pohon. 530 pohon. Sudah produksi semua. Ini baru 5-6-7 bulan untuk pelindung. Nah, ini nih. Lihat kopi. Lihat tuh. Kita hitung ya, coba. Ini sebagai motivator aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12, ada 13 rumpun. 13. Dalam 1 pohon. Ini yang kurang maksimal ini Kang Tatang. Ini bisa nyampe dengan 3 kilo ini. Oh, 1 pohon ya? Iya, ini udah mulai petiknya. Nah, ini Kang Tatang nih. Kalau panen saya ambil yang merahnya aja. Walaupun di sini ada biji kopi yang hijau tapi udah tua. Kualitasnya nanti ya agak kurang lah. Biar petik yang merah aja. Kopi Robusta Sidah Mulia di Iconi. Oh, iya, siap-siap. Monggo, silakan. Masuk lagi. Sini.
Dan kalau minat bapak-bapak sekalian di sini tanaman kopi punya saya, terus punya Pak Sodik juga ada ya, terus punya Pak Misan, punya Pak Unus. Ini sudah produksi semua ini berbarengan dengan ini. Kurang lebih ada sudah 10 hektar lah Sidam Mulia. Saya sebagai perintis juga nih di kopi. Cuman kebetulan belum ada giling kopi basah, giling kopi kering belum. Gitu. Nanti inisiasi lah belilah. Pak minta program pemerintah juga kan. Gitu. Ya, manggo. Nih terus mau jalan-jalan. Siapa tahu ada yang minat di perkebunan kopi. Ini lebih enak nih. Udah rapi. Aduh. Lihat kopinya pendek-pendek ya, Pak? Pendek ini kurang lebih 1,2 Pak. 1,2 120 cm. Tingginya 120 cm. Ini bisa sampai dengan 5 kilo. Mana? Ini satu rumpun nih, satu pohon. Kita hitung coba. Ini dianggapnya ini maksimal Kang Tatang nih. Pohon ini walaupun pendek, ini udah saya setek nih, supaya biji ranting. Ini tunas rantingnya harus dibuang. Kita ambil tunas rajanya aja satu, nanti sini bisa bercabang nih. Tunas raja yang mana? Tunas raja yang ini Kang Tatang nih. Nih lihat, ini tunas raja nih. Tuh, tunas raja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ini mah tunas ranting harus dibuang. Kita hitung ya. Coba satu tahun ini satu musim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kan Tatang? Ada 20. Ada 20. Ini habis, ini nanti tumbuh biji lagi. Kenapa mau habis? Kenapa kita tertarik sama kopi? Oh iya. Nah, mantap. Tidak usah ke Lampung, kopi mah di Sidam Mulia ada. Nah, petani kopi kan Tatang. Tuh. Kalau udah begini mah siapa yang nggak tertarik coba? Ya, silakan. Tuh, sudah mulai merah Kang Tatang, mau panen. Ini baru disiangi kemarin. Tuh, ada saung meetingnya di depan. Ini ada saungnya buat ngaso ya Pak. Buat kita ngobrol, buat kita ngopi. Tuh. Nah, ini berbatasan dengan punya saya. Ini juga punya Cahayat, orang Kubang. Ini mau dijual juga lagi. Oh, jual juga. Ini kurang lebih ini ada 300, berarti 4.200 meter mah ada. Ini mau dikeluarkan kan? Insya Allah kalau ini mah kita lobby aja nanti. Banyak lah. Mudah-mudahan kita terhati. Ini kopinisasi aja gitu, bukan promo nih. Siap. Nah, karena ini kopi lihat, tunggu lah Kang Tatang. Siap. Sekarang sudah ada di saung pertemuan maklum ini di saung kebun Kang Tatang nih. Ini banyak buat nanti ibu negara nih ngambil kopi, kita bersalin di sini. Di rumah mah pakai sepatu, pakai sendal yang bersih. Ke kebun mah kita pakai sepatu oblok aja. Ini di saung, kalau ini mah saung kebun lah biasa. Tempat istirahat, habis pungut kopi istirahat. Makan ngopi siang. Bareng, makan siang. Kalau sholat ini belum ada air, karena di situ ada sumber air ada kan, dari spam. Oh ada. Kalau mau misalkan dari kebun yang ingin tadi jual, kita spamnya sudah ada, meternya sudah ada, tinggal pasang instalasi aja, aman untuk air. Oh gitu ya. Jadi untuk air tuh salah satu poin utama juga air ya. Jadi air ini pakai pam swadaya desa ya? Iya, pam swadaya desa yang dikelola desa. Kita mah tinggal beli peralon kurang lebih 200 batang. Air nyampe di lokasi. Kebunnya. Jadi untuk nyiramnya Pak ya kali? Wah, kalau nyiram sih kalau lagi kecil udah gede gitu mah nggak usah disiram. Oh gitu. Iya. Ya buat kita bersih-bersih, kalau bikin musola buat sholat, buat apa di situ bisa nyampe air ke situ. Satu lagi, kalau yang belinya orang jauh, kan saya udah berapa kali jual tanah di sini tuh orang Jakarta, ada orang Cirebon, kemudian ada orang Bandung gitu ya. Nah ini masalah tenaga kerja nih Pak. Kira-kira Pak Kubu bisa bantu nggak ya nih untuk yang merawat? Misalnya ada yang orang dipercaya gitu ya untuk merawat, kemudian nanti panen. Kira-kira ada nggak tenaga kerja itu di sini di kampung ini? Kalau di sini Kang Tatang jangan susah ya, karena masyarakat di Sidam Mulia mayoritas adalah petani.
yang keluar kota, yang urban juga ada. Masalah tenaga kerja jangan khawatir. Di sini ada tenaga kerja, kalau mau digemburkan ada kultivatornya siap. Kalau yang babat-babatnya itu siangnya siap. Masalah tenaga kerja, insya Allah saya memberdayakan masyarakat setempat, Kang Tatang. Jangan ragu lah. Ini mau harian lepas, mau borong, monggo lah, itu tinggal kesepakatan aja. Jangan takut. Saya siap membantu lah. Kalaupun misalkan ini deal kita jadi, insya Allah saya fasilitasi untuk memelihara, Kang Tatang. Gitu. Kalau di tanaman yang lain, kalau tanaman kopi, insya Allah saya memandu, insya Allah saya membantu dengan teknis seadanya, Kang Tatang. Ya, udah terbukti berhasil lah, Pak. Oh siap, insya Allah saya bantu Kang Tatang. Oke. Jadi itu aja ya Bapak semua, yang pecinta kopi, yang petani kopi, yang mau investasi di sini di Desa Sidamulya, Dusun Cibelah, silakan beli yang ini dulu aja, yang 3.600, yang 6.300 meter. Perluasannya mungkin bisa nyampe 3 hektar ya. Wah, sekarang sudah nih yang belakang. Ini mau dikeluarkan, mudah-mudahan ada rezekinya. Kita beli buat invest kopi. Tentunya untuk harga juga masih 30 ribuan, masih bisa nego lah. Masih. Oke, masih bisa nego. Oke, terima kasih, Siap. Pak. Mudah-mudahan ada jodohnya pembeli yang dari luar Jakarta mau investasi di desa kita. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.